Bersama dengan saya adalah abang-abangan perlarian saya. Aduh, Dr. ampun, Pak. Tirta, a.k.a. Cipeng, a.k.a. Citot. Citot. Totnya apa? Cinta otot. Gokil. Abang-abangan gue. Waktu itu kami pernah ketemu. Kita ketemu di acara apa ya? Pokoknya acara sharing-sharing kesehatan terus dirimu sebelumku sesinya. Di luar kota kan? Iya, kayak di luar kota. Mana gitu. Terus kami sempat ngobrol-ngobrol. Di situ gua mendapatkan pencerahan pertama terkait lari gua, yaitu sepatu harus dirotasi. Iya benar. Itu kalau nggak salah aku nyaraninnya Mizuno itu. Betul. Yang menarik adalah dia ngeliatin gua, terus bilang, Mas ini kayaknya suka warna biru ya. Terus dia langsung nyaranin sepatu. Pas gue lihat, wah gue suka lagi nih sepatu. Gue cari itu sepatu. Ketemu kan? Ketemu dan akhirnya gue pakai lari dan sampai dengan sekarang masih jadi bagian dari rotasi gue. Gokil. Enak ya, Mizuno Wave Cloud ya, itu enak banget. Iya, Wave Cloud 8 apa Wave Cloud? Iya, dan nggak semua orang mau memakai itu. Oh, karena? Karena memang di Indonesia jarang. Oh, Di Indonesia jarang banget itu. gue juga dapetnya nggak di sini sih. Gue kan waktu itu lagi tour stand up di luar negeri, jadi kebetulan nyari terus nemu nih sepatu ini yang Dr. Tirta anjurkan. Bukannya lu sekarang WNA ya? Enggak, gue tetap Indonesia, cuman banyak hidup di luar negeri. Anak-anak gue, istri gue di sana. Ini berarti di Amerika keluarganya. Betul. Dengan impact-nya Trump nggak diusir itu? Makanya gue bilang jangan keluar rumah. Nah, bersama dengan Citot, gue tuh pengen banyak nanya soal lari. Gue tuh udah melakukan perjalanan lari cukup panjang. Terus gue tuh nggak pernah tahu yang gue lakuin ini benar apa enggak. Oke. Nah ini dengan tujuan adalah, gue punya 2 tujuan utama. Satu, tentu kesehatan. Gue lari sebenarnya untuk sehat. Karena gue punya masalah sama jantung. Bukan masalah sama jantung, masalah sama darah tinggi. Oh, tensi berapa ya? Terakhir. 140, 140, 90. Minum obat rutin? Irvel. Disaranin minum amlodipin. Tapi? Jadi amlo boys gue. Jadi amlo boys. Bapak-bapak. Tapi belum dikasih resepnya tapi belum gue beli. Jadi belum rutin minum obat kan? Irvel sih tiap malam. Oh. Tiap malam, walaupun bolong-bolong kadang-kadang gue suka lupa. Terus amlodipin disaranin. Jadi satu tujuannya kesehatan. Yang kedua, gue kan kemarin habis naik Gunung Kawi. Dan ternyata gue bahagia. Di umur 45 tahun bisa naik gunung gitu. Dan gunungnya Gunung Kawi gitu, bukan gunung gampang ternyata. Dan ternyata gue kuat. Terus gue bilang sama Zawin, tahu nggak gue tiba-tiba pengen apa? Pengen race, kata gue. Kayaknya kalau gue di umur 46, banyak juga mungkin lebih tua daripada gue. Tapi maksudnya gue baru mulai race di umur segini, kayak gue happy juga deh target gue. Ini target utama gue ya, Dok. 50, I'm in the best shape of my life. When I'm 50, best shape of my life. Bisa, kan lu riwayat main basketnya ada. Bukan orang yang tiba-tiba mager terus olahraga, bukan kan? Betul. Nah sekarang jadi gue ngundang beliau. Sebenarnya tuh udah lama gue pengen ngundang, tapi gue tuh kayak gitu kalau nggak gue paksa ceritanya jadi kerjaan, nggak kejadian nih obrolan. Jadi gue anggap aja jadi kerjaan sekarang kan, jadi konten supaya kejadian. Oke. Gue cerita lari gue kayak apa ya? Siap, oke. Gue lari Senin dan Kamis. Hanya 2 kali seminggu, 8 kilo, 8 kilo. 7 kilo, 8 kilo, tergantung lah. Dan awalnya gue lari dengan pace 7-8. Terus gue perhatiin, Garmin gue bilang, apa ya, pokoknya gue jantungnya atau heart rate-nya tuh tinggi lah. Terus gue nonton, terus katanya gue disuruh MAF training atau zone 2 heart rate. Ya itulah, terus? Supaya gue bisa lari lebih cepat tapi dengan heart rate yang turun. Kurang lebih kayak gitu. Karena di kepala gue adalah, anjir ini gue kalau misalkan 8 kilo aja heart rate gue kayak gini, gimana gue mau full marathon, gimana gue mau half marathon? Parno gue. Jadi gue sekarang udah mungkin sekitar 3 bulan itu selalu ada di zona 2 heart rate. Dan itu berapa ya? Mungkin 130, 140, sekitar segitu. Dan kemarin gue habis CT scan, normal semuanya, cuman tekanan darah gue masih tinggi. Tapi gue sadari ketinggian tekanan darah gue itu turun dibanding tahun lalu. Jadi gue berpikir, apa ada kaitannya ya? Nah sekarang gue masih di zone 2. Kemarin tanggal 18 Juni gue lari 10 kilo untuk merayakan ulang tahun dari Ratu Plaza sampai Plaza Indonesia dan balik lagi. Itu juga
zone 2 heart rate. Dengan target tahun ini pengennya mulai coba race half marathon. Nah, segitu doang yang gue lakuin. Gue juga sepatu ada 4 yang saya rotasikan. Perlu tahu apa aja? Kalau di sini gue lari pakai 3 sepatu. Di sini maksudnya di Jakarta karena gue ada sepatu yang gue tinggal di sana. Adidas Boston 12 ya kalau nggak salah. Terus Ortus 8 apa ya? Hyper Plus. Iya kayaknya. Sama Mills, tapi bukan yang plate. Bukan carbon plate, ada satu lagi. Ya itu dia. 3 ini gue. Yang terakhir yang si Mizuno itu. Mizuno gue tinggal di sana. Oh. Mizuno sama Mills sama satu lagi Ortus 8 ada di sana. Yang di sini cuma Boston. Iya, yang merek Indonesia, yang merek luarnya cuma Boston, yang di sana merek luarnya Mizuno. Oke. Boleh lihat Garmin-nya di situ nggak? Garmin gue di situ. Nggak, ke datanya kan kesinkron di HP. Bukan di HP yang ini. Bukan HP yang ini, di HP yang itu. Oke, jadi kalau ditanya apa enggak, lari paling aman untuk rekreasional itu memang parameternya banyak. Jadi ada lari itu parameternya by lactate threshold. Ada by lactate threshold itu adalah kadar asam laktat yang dihasilkan ketika kita di zona tertentu. Keluar asam laktatnya mulai kapan, dan itu agak ribet, ngeceknya harus bisa pakai sipet, dicek lewat CO2 atau lewat diinjek, namanya ada pengecekan asam laktat lewat ujung darah. Ada metode threshold training, dia memang mantengin di zona 4 terus-terusan, tapi biasanya itu dilakukan ketika dia sudah basic aerobiknya bagus. Ada latihan high intensive interval training, HIIT. Nah, yang dirimu lakuin adalah heart rate based training. Heart rate based training. Iya, jadi latihan berbasis jantung. Kenapa kok itu disarankan banyak coach? Pasti kan banyak yang protes. Kenapa kok banyak banget pelatih lari menyarankan seseorang tuh latihan berdasarkan jantung? Karena parameter jantung adalah parameter yang paling mudah dipahami oleh orang awam ataupun bahkan pemula yang baru lari. Ya tinggal kamu ngukur detak jantung tuh harusnya kalau di luar negeri ya, bukan harusnya semua orang di dunia itu tahu cara mengukur jantungnya normal. Jadi dari tadi ini ada jempol, ya, terus diteruskan jempol di sini, belakang jempol di sini, terus pakai 2 jari. Oke. Nah, ini kelihatan. Atau brachialis di sini. Ini bawah siku nih, ada benjolan siku kan? Nih di sini siku. Nah, sekarang kalau kita enggak dari siku, ini siku, terus dari sini. Ini kan ada berdenyut nih, ini siku. Terus kita lihat di sini. Gua nggak keluar uratnya. Ya, terus yang terakhir itu di sini di leher. Nah, itu jantung harus bisa ngecek. Lari berdasarkan jantung itu kenapa penting? Jantung itu tugasnya ada 2. Memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima darah dari seluruh tubuh. Tekanan darah yang memompa itu namanya sistolik. Sistolik. Yang atasmu, yang tinggi. Tekanan yang menerima aliran darah balik itu namanya diastolik. Dah itu dulu, basic awamnya ya. Nah, yang kedua, semakin semakin tekanan darah naik, semakin tinggi detak jantung. Karena ibarat selang. Selangnya diperkecil, maka aliran tekanan banter kenceng, otomatis jantung ya akan kenceng juga. Oke, itu dulu. Semakin tinggi CO2 di dalam tubuh, maka jantung akan gimana caranya CO2 ini dikeluarkan dari jaringan, masuk ke paru, biar paru itu keluar lewat nafas. Makanya kalau kita ngos-ngosan, itu artinya CO2 kita numpuk. Bukan kita kekurangan oksigen. Ngos-ngosan itu adalah tanda kamu CO2-nya di dalam tubuh udah numpuk. Nah, kalau CO2-nya nggak bisa dikeluarkan lagi dari tubuh, apa yang terjadi? Blackout, pingsan. Jadi nafasnya gini, kalau lari udah capek banget. Jadi nafasnya nariknya nggak bisa, ngeluarin terus, karena CO2-nya numpuk. Gue pernah mau muntah, Dok. Nah, itu gejala karena CO2-nya udah sangat numpuk. Gue panik tuh, takut serangan jantung gue. Ya, pingsan dokin sih. Pingsan 5 menit, ya menit 8, serangan. Usia kita tuh harus aku 35 ya, cuman kita harus tahu resiko terburuknya. Nah, oleh karena itu, kita dengan latihan base jantung itu, kalau lari itu adalah kita tadi tahu basic-basicnya ya. Nah, kenapa kok ketika lari by jantung yang ringan-ringan tuh sangat disarankan? Itu namanya aerobic zone. Aerobic zone. Aerobic zone. Yaitu zona aerobik atau kita bisa bilang zona endurance lah. Kalau ada, itu ya beda tipis.
Jadi ketika si otot ini otot itu ada mitokondria di dalam. Nah, otomatis di awal-awal nanti dia akan terlatih. Dengan kita semakin lama heart rate-nya rendah, latihan di heart rate yang ya zona 2 lah, zona 2 tuh ya heart rate. Paling gampang tuh sebenarnya ini nggak valid, cuman paling gampang 220 dikurangi usia kali 60% atau 75%, yaitu heart rate zona 2-mu. Nah, kalau larinya di situ mitokondria ini tambah banyak. Nah, kalau mitokondria tambah banyak, otomatis ketika nanti kamu lari kencang, heart rate-mu nggak tiba-tiba naik, tapi naiknya perlahan. Jadi lari pelan itu tujuannya adalah supaya ketika kamu lari kencang, kamu tahan lama. Iya, gue nggak masuk tuh di kepala gue waktu gue ngelihat atau dikasih tahu informasi itu, kata gue kok kayak nggak masuk logika. Masa larinya pelan untuk membuat ketika lari kencang jantungnya aman gitu? Semua orang tuh bisa lari kencang, tuh jamin. Semua orang tuh mencapai pace 4, pace 5, pace 3 tuh bisa. Tapi berapa lama mereka bisa nahan di pace tersebut? Itu intinya. Jadi kayak contoh. Si A belum pernah lari bisa pace 4, bisa. Tapi seberapa lama kamu menahan pace 4? Kalau atlet, kayak contoh kita anggap Roby Sianturi, Agus Prayogo, mereka nahan pace 3 tuh bisa sejam lebih, 2 jam lebih. 2 jam. Kipchoge itu pace 258. 258. 258. Pace 2. Pace 258 sampai 301. Jadi, nah, terus gimana kamu bisa menahan pace kecil ini dalam waktu yang lama? Ya dengan lari pelan. Lari pelan ini, dalam zona heart rate 2 itu akan memperbanyak mitokondria di otot. Mitokondria itu penghasil energimu. Nah, kalau mitokondriamu banyak banget, otomatis ketika nanti kamu nge-push, kamu tidak akan kekurangan oksigen ototnya. Itu alasan kenapa pada pelari jarak jauh, ototnya beda dengan pelari sprinter. Pelari sprinter ototnya itu bulk, gede, shredded kalau orang bilang, bukan kayak bodybuilder. Kenapa? Karena ledakan, power, watt. Jadi kalau diukur pakai sepeda, wattnya itu gede. Serabut cepat namanya fast twitch fiber. Nah, kalau pelari long marathon itu yang gede otot slow twitch-nya, slow twitch fiber. Jadi dia itu atletis tapi lean supaya otot tersebut bisa bertahan lama. Makanya kalau dirimu di sini udah paham nih ya? Iya. Solusi pertama kalau kamu kalau jenengan Mas Panji itu mau lari half marathon, solusi pertama saya adalah apa ya? Menurutmu tebak? Di luar Nggak tebak menurutmu? lari pelan. Solusi pertama menurutku ke kamu adalah lari pelan. Iya. Tidak. Biar Enggak. mitokondrianya. Nggak, turunkan berat badan. Turunkan berat badan? Iya. Berat badanmu berapa sekarang? Kayaknya sekarang 83 deh. Tingginya berapa? 180. Sudah pernah cek massa ototnya berapa? Enggak pernah. Nah, cek dulu. Yang pertama dilakukan Mas Panji. Mas Panji punya privilege, Ya, income yang cukup, alhamdulillah. medical check up lengkap. Massa ototnya berapa, fatnya berapa, kolesterol berapa, lengkap. Kondisi jantung, elektrik jantung. Tahun lalu sih nggak valid ya? Nggak, harus tahun ini. Karena tahun ini mau half marathon. Setahun sekali minimal kalau usianya udah di atas 38. Oke. Nah, jadi yang pertama dilakukan Mas Panji adalah medical check up lengkap. Dari elektrik jantung, EKG, untuk meminimalisir ada kelainan jantung. Karena biasanya kalau tekanan darah tinggi, itu jantung bagian kirinya agak membesar. Biasanya. Karena dia adaptasi tekanannya besar. Karena tekanannya besar, otomatis jantung harus lebih besar. Kan hukum fisika, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan darahnya udah tinggi, otomatis ini harus lebih tinggi. Jadi otot jantung lebih besar yang kiri. Nah, itu otomatis harus check up dulu. Gue sempat diomongin itu. Jantung gue, bener nggak ya? Jantung gue ada tebelnya atau ada ototnya, bener nggak? Semua jantung ada ototnya. Cuman membesar apa enggak? Iya. Kalau biasanya tekanan darah tinggi, itu bagian kiri bawah, namanya ventricle kiri atau bilik kiri, agak menebal sedikit. Iya. Nah, itu dicek. Itu ceknya lewat EKG, ekokardiografi. Sama medical check up lengkap. Treadmill test, kolesterol, massa otot, dan total fat. Nah, kalau ternyata massa ototnya Mas Panji lebih sedikit dan fatnya di atas 20%, lingkar perutmu berapa? Di bawah 90 kah? Nggak tahu gue. Nah, harus diukur. Karena usiamu tuh usia kritis. Iya. Usiamu tuh kalau lari ngoyo, mati cepet. Bisa agak lebih santai. Nggak ada filter. Saya tidak akan pernah filter ke pasien. Ini di puskesmas aku ngomong gini. Oke, terus? Kenapa? Karena aku tuh males kalau ngomongnya itu
dokter nih baik, nggak bisa. Aku mending langsung belak-belakan di depan biar tahu resikonya apa. Ya, oke. Check up ini penting. Nah, nanti dari check up akan ketahuan fatmu berapa. Kalau beratnya tadi 83, tapi fatmu 20%, fatnya kurangin under 15 kalau bisa. Gue dengar lari zone 2 heart rate juga mengikis lemak. Benar? Sebenarnya paling efektif tuh digabung. Jadi lari zone 2 sama angkat beban. Jadi pernah sering lihat orang angkat beban dulu, pemanasannya incline, jalan 15 menit, angkat beban, finishingnya lari. Nah, itu dia lagi cutting, namanya cutting. Ulangi, apa kegiatannya dia mulai dengan? Dia mulai dengan incline 8%, jadi 4%, 6%, 8%, finish 10%, 15 menit, jalan kaki saja. Habis incline, nge-gym 60 menit, jeda per setnya biasa 2 menit, 3 menit rest-nya. Setelah 60 menit, minum elektrolit, lari 20 menit di treadmill. Pace, ya kecepatan 6-7 kph. By the way, beda ya pace yang ada di treadmill sama beda. yang ada di sini ya? Ya di situ apa sih? Kok di angkanya makin atas, makin cepat? Treadmill itu kecepatannya by kilometer per jam. Jadi kalau pace 6, di sana itu 10 km per jam. Jadi pace 6 itu sama dengan 10 km per jam kalau di treadmill. 10 kpj. Okay. Kalau dia angka apa namanya 6, berarti pace 10. 6 km per jam. Jadi itu dulu. Nah, nanti setelah kalau misalkan menurunkan BB, itu biasanya HR akan turun. Nah, ngecekkan lingkar perut. Lingkar perutmu berapa? 100 nggak? Kalau di atas 100 harus turunkan 90. Ini ngukur biasa aja? Pakai kayak pusher. Iya, nggak tahu sih gue. Nah, diukur. Kayaknya sih gede. Itu yang pertama. Nanti rasakan. Nah, terus jadi atur pola makan supaya BB-nya ideal. Secara paralel, punya privilege waktu nggak? Jadi maksudnya waktunya fleksibel, bisa lari pagi, lari sore, bisa member gym. Mesti dipaksain sih. Soalnya ada beberapa orang yang nggak bisa, kayak contoh dia kerja di Depok, kerja di SCBD, tinggal di Bogor, itu nggak mungkin lari pagi. Iya. Dia juga nggak akan mungkin lari weekdays. Iya. Pasti larinya weekend. Dirimu Gue masih bisa sih. Masih ya? Masih bisa. Masih bisa? Iya, paling mereka aja gue suruh geser-geser meetingnya. Berarti tempat-tempat gue. Yang kedua adalah kalau memang mau HM, kalau memang half marathon, naikkan mileage mingguannya perlahan. Udah tuh dok. Tadinya gue 5. Gue mulai ini semua tuh 2022. Nah, tahun ini aja deh. Tahun ini sih dari per minggu 7 ke 8. Enggak naik per minggu. Enggak, mileage-nya tuh dihitung weekly per minggu. Oh, naik. Per minggu naik. Jadi minggu ini, jadi kita tuh statusnya kalau ada gambar tuh gini. Ini minggu 1, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu naik 4. Terus turun lagi. Kayak tangga. Kayak tangga. Misalkan minggu pertama Januari, per minggu 10 kilo. Jadi 10, 15, 20, 25. Nanti di Februari 15, 20, 25. Nanti hamin 2 bulan itu peak namanya. Itu adalah mencakup 80% dari target total race. Jadi kalau HM-nya 21, peak-nya itu di angka 18, 17. Idealnya 18. Berapa hari? Itu hamin 1 bulan lah. Sorry, maksud gue per minggu berapa kali lari? Kan gue kan cuma Senin Kemis. Idealnya 4 kali. 4 kali ya? Kali. Dan itu biasanya badan bisa tuh ya? Bisa, tapi makanya aku bilang perlahan. Jadi kan soalnya kan di Garmin suka ada tulisan apa sih pokoknya lu recovery berapa jam kan suka gitu. Iya. Kalau kita lawan yang ya bukan lawan, maksudnya kan yang tahu tubuh tuh dirimu. Kita. Nggak mungkin tiba-tiba Mas Panji lari langsung 4 kali per minggu, nggak mungkin. Ya perlahan, kayak contoh biasanya 2 kali. Iya. Ya sekarang dicoba 3 kali. Nanti 3 kali udah biasa jadi 4. Idealnya itu 4. Jadi biasanya itu Selasa Rebu, Jumat, Minggu. Kalau enggak Selasa, Rebu, Jumat, Sabtu. Selasa, Rebu. Kok 2 hari berturut-turut ya Selasa, Rabu? Biasanya Selasa isi, Rebu speed. Selasa isi? Oh, easy. Selasa tuh easy, Rebu speed. Easy tuh bisa zone 2? Zone 1 bisa. Oh, terus speed? Speed itu, ya itu kalau dirimu mau, biasanya zona 3, zona 4, atau di program interval. Dengan kilometer yang sama? Iya. Hah? Mati dong aku. Ya, makanya, katanya ada lari kenceng terus pelan. Itu fartlek. Terus lari kenceng. Ya boleh kan, makanya aku bilang kalau di pelatihku ya aku hari Selasa Rebu tuh sama juaranya. Kan dirimu kan yang kuat dirimu. Makanya main durasi saja. Terus habis itu hari Kamis race, hari Jumat race lagi, latihan lagi, boleh isi. Nah, long run-nya di hari Minggu. Oh, oke. Easy, fast, easy, long run. Long run tuh
di atas 10 hitungannya? Ya terserah. Kalau long run tuh adalah jarak terjauh yang diraih selama seminggu. Jadi long run tuh definisi subjektif. Kalau seminggu dia cuma lari 5 kilo, ya 7 kilo adalah long run-nya dia. Oh, I see. Nah, ini kan dirimu mau HM. Ya perlahan. Jadi dari 10 kilo aja long run-nya nanti. Jadi jangan 10 kilo, Selasa misalkan 5 kilo. Rebu agak cepat lah 5 kilo. Terus Jumat 5 kilo. Minggu 8. Dok, dalam proses itu, makanan jadi faktor nggak? Nah, iya kan targetnya tadi nomor 1. Nomor 1 kamu harus nurunin BB, Pak. Iya lagi. Jadi PR-mu 2 nih. Selain meningkatkan endurance, adalah menurunkan berat badan. Tapi menurunkan berat badan ini bukan berat yang ekstrim. Tapi namanya body recomposition. Artinya berat badannya mungkin turun 2 kilo, tetapi yang turun signifikan tuh fatnya. Tapi massa ototnya naik. Jadi seakan-akan turun 2 kilo toh. Padahal fatnya mungkin turun drastis, massa ototnya naik. Oleh karena itu, di sela-sela lari itu tetap harus nge-gym. Ketika fase kamu nggak lari, itu harus nge-gym. Harus angkat beban. Harus. Jadi Senin angkat beban. Kamis, Terus dibarengin. Jadi misalkan pagi lari, easy, terus sorenya angkat beban. oh. Gitu caranya. Jadi di hari lari adalah hari nge-gym? Iya, bisa. Tapi barengin easy. Jangan pernah dibarengin speed dan long run. Tepar. Oh, oke. Jadi misalkan Senin nge-gym, Senin rest lah. Karena habis long run biasanya tepar orang tuh. Jadi Senin tuh rest. Rest, fisioterapi. Selasa itu pagi lari, sore nge-gym. Rebu speed, jadi nggak usah. Kemis nge-gym. Jumat easy. Terus habis itu sorenya boleh Jumat paginya easy. Habis Jumatan sorenya boleh lari, boleh nge-gym, boleh fleksibilitas terserah. Yoga, aku biasa yoga Jumat. Sabtu nge-gym. Nah, terus Minggu long run. Nah, ini penganut, ini subjektif. Aku adalah penganut leg day sebelum long run. Mati dong! Terbiasa jadinya, gede kakinya. Itu alasan Gila kenapa, kali. Dok, kenapa kok quadsmu cepat gede? Aku selalu leg day sebelum long run. Ini tidak disarankan untuk orang rakyat biasa seperti saya. Kalau belum biasa jangan. Ya. Kalau udah biasa, aku biasa kan aku Orang leg day nggak bisa jalan. Aku squat itu udah bisa 80 sampai 85 di 6 rep. 80 ku 7 rep, kalau 85 4 rep. Aduh, gua kalau soal kayak Deadlift, gitu-gitu gua terus leg curl, buruk hamstring sih. curl, aman. Jadi leg day itu kalau udah biasa, DOMS itu kenapa lama? Karena dia belum biasa. Nah, lama-lama jadi angkat leg day sebelum long run itu membuat mitokondrianya cepet banyak. Pantesan. Jadi pas long run, tapi long run-nya nggak boleh nge-push. Long run itu namanya aku nyebutnya long slow distance. Jadi udah jauh, pelan. Bosen. Jadi tantanganmu tuh sebenarnya hari Minggu itu. Iya. Bisa nggak Mas Panji lari di hari Minggu pelan-pelanan, lomba pelan-pelanan. Loh, lari kencang tuh semua bisa, Mas. Ini netizen nih yang bilang, lari kencang itu sih. Semua bisa. Lari pelan itu nggak semua orang bisa loh. Iya. Lari pelan itu nggak semua orang bisa. Iya. Bosen. Iya. Nggak bisa dipamerin. Pesa kecil-kecil lagi. Bener. Iya. Pesa kecil-kecil. Waktu pertama kali nyoba zone 2, aneh rasanya. Aneh Kok gini sama. ya? Karena lari kencang itu semua bisa. Semua orang tuh bisa lari kencang. Entah 100 meter, 400, 800, 600, 1000, 5000. Apalagi anak muda, umur 17. Itu 5 kilo paling PS4 gampang banget. Tapi lari pelan, itu nggak semua orang bisa. Berat lari pelan. Contoh, menurutmu, FM 5 jam, FM 6 jam tuh berat nggak? Full maraton 6 jam. Gue nggak tahu patokannya lagi, tapi kayaknya lama tuh. Kayaknya lama deh. Lama banget kan? Iya. Bayangin, Kipchoge itu kan FM 2 jam. 2 jam, 2 jam 2 menit. Rekor dunia tuh 2 jam 1 menit. Damn. Ya, terus habis itu kemarin si Agus Prayogo tuh 2 jam 15 atau 2 jam 20. Damn. Ya. Terus ini ada orang nih lari FM 6 jam. Jadi start jam 4, finish jam 10, Pak. Damn. Itu capek loh. Iya, iyalah. 6 jam coy. 6 jam. Di jalanan. Iya. Maka aku bilang, kamu kalau lari kenceng, silakan sombong. Tapi kalau lari perlahan, itu menurutku another level. Lari perlahan di Jakarta, itu sulit banget. Bayangkan kamu 4 jam, dari jam 6 pagi, sampai jam 10, dari Car Free Day mulai, sampai Car Free Day selesai. Kok masih lari? Panas itu coy. Iya. Di Jakarta. Iya. Makanya aku bilang, lari pelan itu sulit. Iya. Tapi kan di Indonesia,
nggak gengsi. Iya betul. Nah makanya ini pengen diubah bahwa lari pelan itu sulit. Nah orang yang terbiasa lari pelan lama itu disuruh kenceng, nanti tiba-tiba ada kliknya. Cok kok kenceng dewe ya? Nah gitu. Itu aku. Jadi tiba-tiba pas aku tuh latihan maraton dari Desember 2024 karena kan aku udah lari dari 2023. Event lari pertamaku tuh Jakarta Marathon 2023. Sebentar, lu baru lari 2023? Iya. Baru dong hitungannya. 2023 dan itu setahun cuma 600 kilo. Aku KM terbanyakku tuh 2024. Ada tuh Strava. 1 tahun 2024 aku lari 1.600 kilo. Damn. Itu dikit hitungannya. Iya, iya. Iya, kan setahun cuma 120. Berarti per minggu cuma 30 kilo. Banyak. Kalau gue sih banyak. Dikit itu bagiku. Dikit ya? Bayangin, aku tuh event pertama Jakmar. Nggak pernah latihan. Hancur, 2 jam 40 itu. Itu Jakarta Marathon HM. Terus minggu... Lu pertama kali ikutan langsung HM. Gila. Gila. Jadi seorang dokter aja melanggar edukasinya. Jadi event pertama aku adalah Jakarta Marathon 2022. Itu tanpa latihan. Apa yang bikin lu waktu itu nyobain maraton? Karena pada waktu itu aku nge-gym, sepedaan, terus kan aku pingsan, berhenti rokok. Terus aku pengen ngecek. Pengen ngecek. Itu 2 minggu setelah berhenti rokok. Baru 2 minggu setelah berhenti ngerokok. Langsung HM. Ada waktunya 2 jam 41 menit. Hancur banget itu. Tapi masih finish. Masa 2 jam 41 hancur? Hancur Orang lah. rekor dunia 2 jam 11. Itu kan full maraton. Ini half marathon. Oh, half marathon. Half marathon aja 2 jam 41. Wah, buruk tuh. Habis itu program nge-gym. Nge-gymku udah jalan tuh berat, sudah agak bulk gitu. Habis itu konsisten lari, tapi tetap ya putus nyambung lah. Jadinya habis 2023 tuh trauma. Baru program lari serius itu 2024 awal. Ketika mau persiapan Maybank Marathon. Nah, di Maybank Marathon Ini yang Juli ya? yang Agustus Ya, tahun Agustus, lalu ya. membaik 2 jam 13 menit. HM-nya membaik tuh. Ya. Padahal elevasi banyak. Ya, ya. Tapi nge-gymnya mulai berkurang karena di intensitas lari beratku stuck di 74. Padahal di 2023 aku bulk 77. Ya udah resiko, namanya orang lari itu pasti akan berkurang masa ototnya. Iya, baru. dikit. Iya, iya. Nah, di 2024 akhir aku Planet Sport Run HM lagi di 2 jam 5 menit. Terus aku trail juga, kepengen maraton, daftar coach. Nah, dari Desember sampai bulan April aku latihan terus. Iseng aku ikut race. Aku tuh latihannya kan maraton, jadi bukan jarak pendek. Tiba-tiba aku ikut race. 5K ku tiba-tiba 23 menit. 23 menit? PS4 40. Tiba-tiba itu klik dan akhirnya aman. Aku aja kaget. Cok, kenapa jadi kenceng aku? Perasaan aku 5K ku itu dari 2022 nggak pernah naik. Aku 2022 tuh 5K-nya 25 menit. Jadi aku perlu waktu 3 tahun buat memperbaiki itu. Padahal lebih tua, sulit. Terus 10K ku, PB ku di 2024 itu 55 menit. Tiba-tiba di 2025, bulan April itu 51 menit. 10K-nya 51 menit. Itu gara-gara latihan lari pelan demi maraton. Nah, itu persiapanku buat FME, tapi apes. Gara-gara ego, wah kenceng, Cuk. Nyobain lagi. Lari kenceng terus kan? Padahal coachku udah bilang pelatihku, kamu tuh lari pelan saja. Kamu kalau mau lari kencang, setelah FMU selesai. Ah, kuat toh ini aman, ini PB terus. Putus ototku. H+2 hari. Jadi ini nih buat teman-teman tahu, ketika kamu latihan maraton, udah pelatih bilang kamu lari pelan, kamu tuh akan kenceng, pasti kenceng. Cuman jangan kamu kenceng terus-terusan. Boleh, mungkin nggak sih seseorang seperti gua half marathon tanpa pelatih? Atau emang nggak apa-apa, full marathon yang nggak mungkin tanpa pelatih misalnya? Pertama, kita akan bahas punya privilege nggak? Uang, ya lumayan. Income, waktu, dan daerah. Kalau nggak punya uang, udah, kamu nggak usah pakai pelatih, nggak apa-apa. Yang penting 80% easy run, 20% speed. Oke. Speednya boleh tanya Koros, boleh tanya YouTube, nggak apa-apa. Tapi jangan nge-push lah, karena tanpa pelatih itu bahaya. Sebenarnya. Tapi kalau punya uang dan punya resiko ada hipertensi, harus pakai coach. Kenapa? Coach itu mencegah dirimu buat cedera. Bukan memperbaiki performamu. Biar latihanmu itu nggak kelewatan. Ya bayangin coba, ini kalau aku nggak ada coach, mati aku tuh. Pasti putus lah. Orang udah ini aja putus, untung bisa balik. Ngeyel dikasih tau coachnya. Iya, pelatihku tuh bilang, udah dok, udah ya, udah puas ya. Kamu udah 3 kali PB, jangan dipaksa lagi. Aman coach, aman. Aku inget banget aku ngomong apa itu. Karena itu tuh di medsos aku post.
3 minggu 3 kali PB, sombong, validasi kan. Semua netizen, keren anjing, 3 minggu, tiap minggu PB. Minggu keempat putus. Bosku udah bilang, kamu jangan kenceng-kenceng terus, balik ke program semula. Karena pas aku kenceng itu, Senin Jumat aku tetap 70 kilo, 60 kilo per minggu, putus. Jadi, gunanya pelatih itu adalah biar Mas Panji itu nggak kebablasan. Emang cedera itu faktor penentunya adalah kalau dalam konteks lu kan tadi forsir ya. Tidur, faktor tidur juga mempengaruhi. Oh jelas, stres kerja adalah faktor pertama yang menyebabkan kamu cedera. Hah? Stres kerja? Iya, stres kerja itu meningkatkan hormon kortisol dan memperburuk recovery. Ini plot twist. Makanya orang yang sibuk kerja 9 to 5 di SCBD dan tinggalnya di Bogor, aku tidak akan pernah memaksa dia olahraga Senin sampai Jumat. Kamu Sabtu Minggu aja. Why? Stres kerja adalah faktor pertama yang membuat orang itu serangan jantung paling sering. Selain rokok. Stres kerja itu parah, Pak. Stres kerja itu hormon stres naik, tensi naik, GERD naik. Gue punya cerita, tapi gue nggak tahu ya. Bisa jadi gue salah. Oke. Mungkin nggak tapi. Stresnya turun justru karena olahraga. Jadi misalkan gini. Oke. Ini semua perjalanan soal kesehatan gue dimulai gara-gara gue waktu itu ikutan kompetisi. Jadi ada kompetisi U40 sepak bola antar SMA. Jadi ada SMA Gonzaga, Canisius, gitu-gitulah. Lu apa Gonzaga ya? Gue Gonzaga ya. U40. Saat itu gue udah di atas 40, tapi per tim boleh bawa 5 orang yang di atas 40 lah. Tapi harusnya U40. Nah karena isi bapak-bapak, sebelum itu dicek tekanan darahnya. Tekanan darah gue tinggi kata dia. Dia bilang nggak boleh main bola. Gue bilang, masa nggak boleh main bola? Saya pengen main bola gitu. Oh mungkin ini karena adrenalin segala macam gitu. Terus setelah main bola dicek lagi turun tekanan darahnya. Cerita lainnya adalah gue waktu itu general check up pertama kali gue kan ada kayak treadmill dihitung gitu kan. Terus ditanya, Bapak suka olahraga ya? Iya. Kenapa? Soalnya pas lagi lari tekanan darahnya apa? Heart rate-nya turun gitu. Terus dia bilang, soalnya cuma yang rajin olahraga yang kayak gitu karena heart rate-nya menyesuaikan seiring dengan badannya dipakai untuk olahraga. Nah, jadi gue berpikir, memang sih gue darah tinggi, tapi kayaknya olahraga bikin gue happy deh. Betul. Bisa turun itu gitu. Itu nggak salah. Jadi, olahraga itu memang salah satu faktor penting yang memperpanjang usia kehidupan. Walaupun usia itu takdir di tangan Allah SWT ya, tangan Tuhan lah. Jadi, olahraga itu yang dilakukan 150 sampai 300 menit itu bagus buat jantung. 150 sampai 300 menit per minggu. Per minggu. Itu bagus buat jantung. Dan itu benar, itu fakta. Olahraga itu meningkatkan dopamin booster dan menekan hormon kortisol. Makanya kita tuh ada rasa happy, senang, dan hidup kita jadi sehat. Cuman olahraga yang berlebihan akan meningkatkan stres. Olahraga yang berlebihan akan ya, meningkatkan makanya stres. level atlet itu adalah level yang berbeda. Itu mereka profesi, bukan orang hobi. Kita penghobi nih. Orang atlet itu udah beresiko tinggi. Nah, cuman yang berbeda adalah kita kan penghobi 9 to 5. Tapi kita pengen kayak atlet. Ya cepat mati kita. Oh gitu. Karena atlet itu resikonya tinggi sekali. Karena mereka kan melakukan kegiatan latihan lebih dari 300 menit. Itu kan yang dilatih jantung, piston. Nah, kalau nggak dilatih dengan pelatih bisa jebol. Ini yang disebut overtrain ya? Nggak ada istilah. Aku kemarin ditegur sama pelatih kebugaran. Overtrain tuh istilahnya nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah mistrain, latihan yang salah. I see. Latihan berlebihan itu latihan salah. Latihan kurang itu latihan yang salah. Kok bisa sampai berlebihan? Berarti kamu programnya salah. Jadi kita nyebutnya mistraining. Overtrain itu seolah-olah kayak yang ngasih program yang salah. I see. Ya, padahal sebenarnya latihan yang salah. Contoh, sebenarnya kapabilitas kita squatnya baru 70 kilo. Terus kita maksa buat 80 kilo. Bisa, tapi remuk cervicalnya, tulang cervical. Jadi, stres itu kembali lagi menghambat recovery. Betul? Tapi olahraga itu bisa mengurangi stres kerja. Cuman, kalau stres kerjanya berlebihan, kayak orang capek banget 9 to 5 dari Manggarai, lebih mending tidur. Karena tidur itu faktor terpenting nomor 2 untuk mengurangi resiko serangan jantung. Baru nomor 3 olahraga. Jadi nomor 1 tuh makan, 2 tuh stres, 3 tidur, 4 olahraga. Olahraga tuh terakhir. Jadi kalau ada orang tuh hobi begadang, makan yang ngawur, surplus kalori terus,
terus habis itu dia dimarahin bos, udah pasti itu jalan tol menuju kematian. Olahraga tuh ibaratnya cuman pakai tali tambang saja, biar nggak jatuh-jatuh ke jurang. Jadi yang pertama itu adalah pola makan dulu. Itu benar. Aku tuh akhirnya bilang, kita tuh udah umur segini, jadi jangan takut membicarakan itu. Iya betul. Jadi yang pertama tuh harus diingat pola makan. Nah, Mas Manji pola makannya gimana? Sebelum kita bicara lari. Gua jarang sarapan, jarang makan malam. Gue minum kopi pagi hari, tapi kalau siang gue bisa ugal-ugalan. Gue bisa gado-gado 2 porsi, yamin 2 porsi. Tapi gue jarang makan nasi sih. Sebenarnya nasi itu nggak masalah. Iya, lebih ke... Kalau gue sih lebih ke gulanya yang lagi gue tahan. Intinya gini, kalau mau makan gula dari nasi, jangan minum minuman manis. Iya, oke. Understood. Pagi makan protein. Proteinmu yang naik, karbomu yang turun. That's it, itu dulu. Protein itu berarti telur. Ya bisa nabati, bisa hewani. Telur, tempe, tahu, biji-bijian, daging ayam, daging ikan, daging kambing, daging sapi. Merah atau putih. Aku nyebutnya daging itu merah atau putih. Kalau merah ya kayak kambing, sapi, domba, kebo kalau mau. Kalau putih ikan ayam, ikan burung. Ikan ayam burung. Ikan ayam burung. Bebek juga. Nah itu dimakan tuh. Nanti beratmu akan turun tapi massa ototmu naik. Nah terus jangan lupa angkat beban. Ini untuk pagi. Ya, angkat beban itu aku temanya paling aman push pull leg. Push pull leg. Push tuh kayak kita ya bench press, yeah. shoulder press, butterfly, incline press, semua yang push tricep, pull ya kayak semua yang back ditambah dengan bicep. Terus habis itu kalau leg ya quads, terus yang ngangkang, sumo squat, deadlift, kayak gitu-gitu. Kalau gue lakuin ini di rumah dengan dumbbell, boleh aja. Kayak push di rumah bisa nggak? Boleh. Push up variasinya banyak. Diamond push up, wide push up, regular push up, incline, decline, aman. Pull up tinggal dirimu bawa pull up aja. Cuman kalau badanmu segede ini nanam di tembok jebol. Mending pakai pull up tower. Pull up tower? Itu cuma 800.000. Pull up tower? Ya, di e-commerce ada. Pull up tower, cek aja. Tower? Bukan yang ditaruh di pintu gitu? Jebol, namanya pull up tower. Jadi pull up memang pull up tower namanya itu. Itu cuma 800 1,5. Enaknya apa? Bangun tidur langsung pull up. Oh gitu? Aku gitu. Aku setiap hari pull up. Oke, push pull leg. Leg berarti apa? Kayak squat, split squat, terus split squat itu lunges ya, Bulgarian squat, side plank, plank, leg raise, V-leg raise, kayak gitu-gitu. Kalau sit up maksudnya apa? Crunches gitu? Semua yang abdominal biasa tak gabung ke leg. Oh. Karena itu nyatu. Kita kalau mau squat harus brace, jadi kayak gini. Kunci. Nah itu mau nggak mau abdominal harus dikunci. Nah itu dirimu kalau mau aman pakai pelatih online boleh, PT boleh, dan pelatih online banyak kayak Power Technique, instruktur online tuh banyak sekarang. Nah itu sama lari. Nah baru itu dilakukan setelah makan, tidur, stres kerja, olahraga. Kalau dirimu ke PT-PT yang mahal nih, aku kemarin ke kayak contoh level itu kan mahal tuh di Asta. Itu PT tanya 3 hal. Dokter, karena aku pernah PT 6 bulan. Yang TH itu namanya Audrey. Pak, Mas Tirta sudah makan? Sudah. Gimana kerjaan hari ini? Berat gak? Kalau berat disuruh pulang. Oh gitu ya? Iya, suruh pulang. Wow, karena stresnya berbahaya. Ya, terus bilang, ini Mas kalau maksa latihan, load-nya kurangin. Ya udah, wah jangan Mas, bisa kok aku. Nggak boleh, beneran nggak boleh. Jadi deadlift biasanya 100, disuruh 60. Tidurnya gimana? Gitu. Jadi bukan mereka kepo sampai ditanya. Aku pernah sekali lupa makan. Jadi aku kerja, terus macet. Pas itu kan di tempatnya Ciko, di Yubai CJ. Datang itu lupa makan. Nggak latihan. Tak pending Mas, kamu makan dulu di depan. Karena kata dia, kamu kalau olahraga, nggak ada PWO. Pingsan kamu ini. PWO apa? Pre-workout meal. Pre-workout. Kalau gue lari nggak pernah makan dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada PWO. Pisang, kurma, kopi. Boleh americano. Iya. Americano kafein itu adalah termasuk PWO yang bagus kalau lambungnya kuat. Kalau lambungnya nggak kuat, biasa malah muntah di jalan. Nggak, gue sih. Kalau kuat, gua selalu lari, ngopi sejam sebelum lari. Sama. Aku juga sejam sebelum lari, tapi tambah donat 2 dan pisang 1. Oh, pisang kali ya? Pisang donat itu, ya? Donat itu soalnya energi cepat. Oh. Jadi aku makan donat 2 tuh bisa buat lari 10 kilo. Karbonya, sama gulanya? Gulanya cukup. Makanya enaknya orang lari apa? Kita bisa makan roti, coy. Enak banget, coy. Karena satu donat itu 5 kilo.
Satu donat 5 kilo. Saya udah ngitung. Donat glaze crispy kreme Iya. itu 5 kilo. Buat lu, karena kalorinya 500 ya? Enggak, donat itu cuma 170. Masa? Dikit. Nah itu Krispy Kreme glaze gitu kayak gitu, masa? Dikit. Masa iya? 170 tok, 180. 170, oke. Tapi karena tidak membuat kenyang, kita kan makan banyak. Makan lagi. Aku biasa beli donat glaze itu selusin. Iya. Terus tak masukin kulkas. Iya. Setiap lari makan americano 1, americano 1, donat 2. Udah, lari. Lari. Kalau mau long run, donat 1, pisang. Kenapa pisang penting buat long run? Ayo, tak tanya. Karena dia punya cukup Apa? Cukup apa? gulanya cukup. Bukan. Yang paling penting malah buat jantung tuh. Dia katanya punya zat penenang alami, Bukan, dia punya kalium. kalium. Jadi K+ dan Na+ sama Cl-alpin itu tuh penting buat kelistrikan jantung. Sinyal jantung itu bisa bergerak autonom itu karena ada listriknya dan itu disalurkan sama kalium. Pisang itu penting buat kita karena dia mengandung mineral alami yang bagus buat kita buat lari. Buah underrated itu, pisang dan alpukat. Alpukat itu buah dengan HDL tinggi. Jadi aku sebelum lari itu pasti pisang sama kurma. Kurma juga boleh. Kurma tuh gula cepat, fibernya tinggi. Jadi biasa kalau kita long run kan biasa energy gel. Mahal, energy gel itu mahal. Satu Iya, mahal, energy ya, gel itu kayak mahal. gitu-gitu kan sambil orang lari Mahal. gitu ya. Nah, kalau kurma kan anggapnya murah. Jadi makan sambil itu. Aku lari 20 kilo, terus kurmanya 4, pisang sebelum, terus minum sama elektrolit. Enak. Jadi kan enak makan donat. Jadi orang lain tuh bingung, "Dok, kamu kok bisa makan donat banyak tapi fatnya tetap rendah?" Nah, cok, satu donat 5 kilo. Kalau makan 4 donat ya 20 kilo. Jadi sebenarnya orang tuh nge-gym tuh bukan cuman karena gue dengar nge-gym itu makan massa otot. Jadi kalau lu nggak mau kehilangan massa otot, lu mesti nge-gym. Tapi bukan cuman itu, karena emang untuk lari half marathon apalagi full marathon, emang otot lemak mesti kadar lemak mesti dihilangin, diganti sama otot gitu kan. Iya. Dan otot buat long run itu beda dengan otot buat nge-gym. Otot buat angkat beban yang nge-gym ya, itu fast twitch fiber yang atletis. Iya. Sementara otot buat long run itu Yang slow twitch. slow. Ya, yang slow. Jadi slow tuh yang tipis-tipis tuh ototnya. Nah, kalau yang fast twitch itu yang metekol. Nah, paling enak itu kan ya dirimu jadi atlet gak? Hah? Mau jadi atlet? Enggak. Kalau mau jadi atlet nggak apa-apa, slow twitch terus, angkat bebannya cukup strength, nggak usah gede-gede. Karena kalau massa ototnya gede jadi lambat larinya. Kalau nggak mau ya seimbang. Jadi lari jalan, angkat beban jalan. Jadi semadione mawon kalau orang Jawa bilang. Jadi lari yang nggak kenceng-kenceng, angkat beban ya biasa-biasa aja. Cuman fit. Target gue tuh umur 50, best shape of my life. Itu Bisa, target gue. karena lu ada basic, basketannya rutin. Lumayan. Kalau Enggak juga. kalau Mas Panji nggak pernah olahraga selama 40 tahun hidup, kayaknya sulit. Nah, tapi kan aku lihat basket rutin. Iya. Berarti ada basic good physical performance. Iya. Sebenarnya tinggal lari sama nge-gym, badanmu cepat atletisnya. Terus paling yang mesti gue waspadai adalah tekanan darah gue. Ya, dengan pola makan. Iya. Tekanan darah Pola itu stres. Iya, stres kerja sama pola makan. Kontennya biasanya sehari sekali. Aku tuh konten, menurutmu aku kalau konten tipikalnya gimana? Apa? Dengan melihat Instagramku. Kayaknya kayak kerja sih lu ya. Kayak kerja gitu. Jadi lu tiap hari ngonten, ada jam-jamnya, lu nyetok berapa kerjaan, berapa konten gitu nggak? Aku ngonten, nyetok, itu semua videoku biasa seminggu sekali tok take ya. 1 hari? Untuk konten berapa hari? Seminggu. Untuk seminggu 1 hari? Iya. Makanya kadang, Full berarti? Makanya kalau dilihat Instagram, rambutku udah kayak gini, kadang kontennya masih gundul. Iya. Kenapa? Karena tahu 6 hari lainnya aku ngapain. Cuman ngurus toko, klinik, sama keluarga. Karena apa? Aku tuh kalau ngonten tiap hari itu stress level, Pak. Dan stresku udah nggak bisa berlebihan. Jadi aku tuh selalu ngonten kayak besok nih. Aku syuting konten itu besok tanggal 27. Full. Itu full. Kayak 9 to 5. Jadi konten video pendek, konten YouTube, edukasi, wawancara, semua di hari itu. Yang lainnya, di hari Senin aku ngurus klinik, meeting. Ngurus toko, ngurus klinik, briefing. Datang ke kayak gini ngobrol. Jadi stresnya teratur. Jadi flow-nya tuh nggak flat. Jadi ibarat kalau kita buat gini kan, lu kan sudah ya 40. Flow hidup kan biasa flat gini kan. Gue buat itu gini terus. Amplitudo. Nah di titik apes nih biasa gue bad mood nih. Di titik gue rendah banget nih. Karena hidup pasti gitu. Jadi hormon tuh pasti gini. Jadi gue buatnya tuh
Paling berat itu pasti gue hari Rabu. Hari Rabu Kamis, midweek itu pasti paling berat. Paling ringan tuh pasti Senin. Karena tuh hari pertama setelah Minggu, pasti BT. Hari Jumat pasti paling ringan juga, karena hari terakhir. Jadi paling berat itu pasti Selasa, Rabu, Kamis. Gini. Nah nanti akan ada satu sisi pasti aku di titik terendah. Itu biasa di tanggal 20-an. Tanggal 18 sampai 21. Itu biasa kalau nggak apes, moodnya berantakan. Nah, biasa di hari itu. Sekarang. Ini tanggal berapa nih? 24. 24, udah lewat. Udah lewat. Pas aku mood berantakan, itu biasa aku kasih long run. Pas mood berantakan? Itu trikku. Karena mau apa? Stress level. Iya, mencoba untuk Ini yang paling sinting cara kemarin. lo mengatasi gitu. Cara paling sinting kemarin, aku kan bad mood. Aku udah tahu nih, ini faseku burnout nih. Shit, hari ke-20, biasa hari burnout nih. Kayak sudah hafal gitu loh. Nah ini bedanya umur 20 sama 30-an. Aku tuh tahu faseku burnout kapan. Wah shit, ini mau burnout. Aku lari 2,5 jam di treadmill, Pak. 2,5 jam di treadmill? Iya, di PS5. Wow, PS5 2 jam. Dan itu bisa stuck loh, sampai dilihat di Selfit, saksinya ada CCTV Selfit Lipo Plaza. Itu 2 jam sampai instrukturnya datang. Dokter ini enggak apa-apa. Khawatir. Enggak apa-apa kan, aman kok 2 jam loh dok ini udahan. Enggak apa-apa. Dan itu tanpa musik, cuman dengerin musik Selfit dan bisa stagnan. Wow. Setelah itu happy Pak. Cuk bisa. Kan lihat data Strava kan. Lihat Stravanya kan pakai enggak tak post cuman buat AI loh. Hatiku stabil. Happy. Pulang tidurnya ketemu anak happy. Jadi setiap aku fase mau burnout tak buat olahraga. Entah itu buat nge-gym, entah itu basket, aku juga basket, tapi jelek kemampuannya. Badminton, atau lari. Aku nggak bisa pedal. Karena pedal itu sangat kompetitif. Akan menimbulkan stres baru. Kemarin gue diajak, ada Fadi namanya. Dia ngajakin main pedal. Terus gue males sebenarnya, males nambah jenis olahraga yang harus gue ikut sertai gitu loh. Terus ada Demian juga, terus dia ngomongnya gini, by the way, gue jago banget loh main pedal. Terus gue yang, lu sengaja nantang gue ya, karena gue gak bisa ditantang kan. Tapi gue kayaknya juga ragu deh untuk pedal. Gue udah aja bola, basket, lari dah. Pedal tuh kenapa kok gak mau ikut? Karena sangat kompetitif. Karena sangat seru dan mencari poin itu susah. Ya akan sangat kompetitif, 2 jam gak cukup. Jadi kalori yang terbakar di pedal, ini buat teman-teman ya. Pedal itu kelihatannya Kevin, padahal 1 jam tuh 1.100 kalori. Tapi mungkin tergantung tipe orang kali. Kalau lu kompetitif, jadinya bawaannya kayak kompetitif. Enggak. Orang awam baru pemula ikut pedal, tiba-tiba beli raket banyak banget itu. Itu soalnya olahraga yang kayak nyemes mantul sendiri. Oh gitu ya? Iya, mantul. Dan itu seru, memang seru. Memang seru. Makanya banyak orang suka pedal karena itu seru. Itu mungkin bisa long lasting 3 tahun menurutku. 3-4 tahun. Dan mungkin habis itu stabil. Karena seru, gampang dimainin, seru, harus ganda, dan nggak selesai-selesai. Sejam tuh 1.000 kalori. Tinggal tunggu waktu nanti ada cedera, ada yang amit-amit ya, ada yang jantung, serangan, atau yang cedera, biasanya cedera siku. Moga-moga enggak. Kalau tenis kenapa lebih sulit? Karena lapangannya gede, sulit banget, dan cederanya banyak. Nah, kalau pedal itu kan lapangan kecil, kayak futsal. Itu seru itu, tapi buat teman-teman ya, itu kalori per jamnya 1.000. Gue malah udah nggak main futsal gue. Buat gue lebih capek futsal. Oh iya, jelas. Lebih susah, larinya nggak Nah, berhenti. makanya aku bilang pedal tuh capek. Kayak futsal. Iya, gue kebayang sekarang. Karena pivot kan. Ya kayak nih, lu pernah basket di Kalibata Center nggak? Yang Pernah. Yang lapangannya kayak mini soccer. Lapangan basketnya nggak full, cuma 3/4. Itu kan lebih capek, Pak. Fast break terus. Betul. Iya, betul. Kok fast break dulu ya? Kan biasa kalau kita bisa jalan kaki kalau lapangan utuh kan. Terus ini, kok fast break mulu ya anjing, capek banget anjing. Iya, mungkin itu yang membuat yang tadi lu bilang tiba-tiba nggak nyadar 1.000 aja kalori kebakar. Kalori pedal tuh 800 sampai 1.000 per jam. Cuman pedal itu kan sport. Lari, nge-gym itu exercise. Di Indonesia doang aneh. Jadi gini, lari, running, cycling, angkat beban, weightlifting itu exercise. Ya, latihan fisik. Pedal, tenis, badminton, bola, basket, sport. Di luar negeri, sport dan exercise itu beda. Untuk menuju sport, you have to do exercise. Di Indonesia, exercise dan sport artinya sama, olahraga. Kesel. Serba susah ya. Jelasinnya gimana coba bahasa Indonesia olahraga? Dokter, kan pedal juga olahraga. Oke, kita akan menggunakan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris, pedal, tenis, badminton, sepak bola, sport.
Sementara gym, cycling, dan running adalah exercise. Untuk melakukan sport, kamu harus melakukan exercise. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu ini nanti cedera. Di Indonesia, both of them artinya sama. Makanya harusnya ada arti baru. Exercise itu ya latihan fisik, sport itu olahraga. Sport. Iya benar, latihan fisik olahraga. Makanya disebut e-sport. Ya karena itu sport, itu kan bukan, kemarin bukan exercise. Kemarin ada pejabat ngomong kan. Ini mobile gaming itu tidak termasuk olahraga. Siapa olahraga? Siapa menterinya? Saya nggak berani ngomong takut. Siapa? Sebut apa nanti? Saya kan tidak seberani Anda. Ini ngomong nih. Abis lu ngomongnya begitu. Ya ini saya teriuk ini. Ya kan e-sport itu tidak termasuk olahraga, tidak menghasilkan keringat. Anda berarti tidak memahami bahasa Inggris dengan baik. Iya. Lari, cycling itu adalah latihan fisik. Kenapa e-sport disebut sport? Karena itu sport, menghibur, kompetitif. Sport. Sport ya sport, nggak ada definisinya. Sport ya sport. Makanya catur itu sport. E-sport ya sport. Oh, oke. Iya, gue ngerti. Siapa menterinya? Nggak berani ngomong. Jadi di kolom komentar rame pasti. Iya. By the way, kalau misalkan gue menargetkan untuk half marathon tahun ini. Oke. Sebaiknya gue melakukan latihan seperti yang lu bilang, ataukah gue mungkin tipis-tipis ikutan race? Oh jangan. 10 kilo, 10 kilo, Mas 5 kilo. Panji Tapi race, ngumpulin medali. Nggak. Mas Panji itu ingat punya hipertensi. Saya punya hipertensi, betul. Itu dulu, itu namanya limitasi. Tetapi Mas Panji punya kelebihan. Satu, tinggi badannya bagus. Sehingga karena tinggi badannya di atas 180, kenceng kau sebenarnya bakal lari. Gimana maksudnya? Karena tinggi badanmu. Karena kakinya, jangkauan kakinya. Jangkauannya panjang. Itu tinggal naikin cadence sepele sebenarnya. Apa itu cadence? Cadence itu adalah cadence itu jumlah langkah kaki atau step ayunan kaki setiap menit. Oke. Terus nomor 2, Mas Panji punya basic basket. Dan itu nggak 1 tahun 2 tahun. Jadi logikanya VO2 max-nya, pivot, kemampuan power otot, strategi aman. Nah sekarang Mas Panji ada basic sudah lari 2-3 kali seminggu. Sudah punya basic privilege di bidang finance. Saranku pertama adalah cari coach yang proper. Kalau mau. Tapi ingat kalau sudah punya coach, maka olahragamu sudah ada target. Tinggal dirimu bilang ke pelatih, Pak saya mau fun ya. Karena finishnya segini saja, jadi jangan terlalu kasih target yang berat. Nah, saranku yang berikutnya adalah ikut race boleh sebelum half marathon, tapi hamin 2 bulan. Jadi misal half marathonmu bulan Oktober atau September, race buat uji coba, jangan misal racemu half marathon, ikut race 10K atau 5K-nya hamin 2 bulan, yaitu Agustus. Kenapa? Untuk merasakan euforianya, melatih adrenalin rush, melatih cara push, mengetahui limit, dan kenapa jangan mepet-mepet biar nggak kayak saya nanti cedera. Ada waktu ini. Ada. Kalau dirimu dari awal ini race merasakan sensasinya doang tanpa latihan proper, saya jamin rugi uang, rugi waktu, dan kemungkinan cederanya tinggi. Jadi saranku itu dulu. Punya pilihan cuma 3. Either hire coach, langsung sepele, gampang. Coach mau membuat program. Kedua, meningkatkan mileage per minggu secara bertahap dan tetap angkat beban. Yang ketiga, dua-duanya. Kalau misalkan gue pagi bisa lari, tapi kan tadi bilang Senin kosong, Selasa easy. Terus kalau nge-gymnya malam? Boleh. Nggak apa-apa, jam 8, nggak apa-apa. jam 9. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Yang penting nge-gymnya jangan jam 1 pagi. Iya. Kecuali shift malam. Oh, karena badannya emang terbiasa aktif di jam malam. Sekali. Kalau orang tetap biasa jam malam terus, dia nge-gym malam nggak apa-apa. Iya. Jadi bukan orang nocturnal kan? Bukan. Bukan satpam. Bukan juga. Bukan satpam. Batman dulu. Terus udah gitu, Rabunya pagi speed. Ya, kalau bisa speednya tuh maksudnya kalau ada pelatih lebih bagus ya, pasti dikasih interval tempo. Tapi kalau nggak ada, agak nge-push dikit di zona 3. Tapi jangan sampai zona 5, zona 3 aja. Terus tuh Rabu, Kamis kosong, Jumat. Kamis ke-gym. Jumat easy lagi. Sabtu leg day. Minggunya long run. Minggunya long run. Leg day-nya nggak usah berat-berat, maintain aja.
squat pakai dumbbell aja 20-20. Tapi ini kelihatannya ya, polanya sih, gue yang pasti tiap hari Sabtu gue lari. Kan gue tour nih. Gue tuh selalu bikin lari bareng sama followers gue, tapi cuma 5 kilo. Ya dibalik, berarti Seninnya nge-gym, Minggunya yang rest, Seninnya yang isi. Kan bisa. Oke, ya udah disesuaikan aja. Disesuaikan. Kalau Sabtunya long run, ini leg 1 berarti. Ini Sabtu long run. Berarti cuma leg day. Berarti Kemisnya yang di sini apa namanya easy. Terus ini ada apa namanya nge-gym lagi. Senin Selasa, Rebu nge-gym lagi. Senin Selasa nih, Seninnya easy, Selasanya speed. Kan bisa. Oke. Kalau aku dibalik, aku tuh Senin maunya nggak ngapa-ngapain karena kerja. Karena aku masih orang 9 to 5. Jadi aku pikirnya Senin itu adalah titik moodku paling kacau. Tapi kacau di kerjaan, jadi udah capek. Nah, kalau tanggal 20 moodku kacau, entah gimana caranya aku nggak mau kerja tanggal 20. Enak kalau udah bisa ngebaca pola ya. Iya, jadi kita tuh pasti punya pola namanya pola hormonal. Nah, hormonalku tuh pasti tanggal 20 hancur lebur. Gitu ya? Iya. Aku nggak tahu kalau yang lain, tapi aku tanggal 20, 19, 20 tuh moodku berantakan. Sampai pegawaiku hafal. Pegawaiku, itu Susan Care, itu kalau tanggal 19 atau 20, Dr. Pak Tirta nggak usah dijawab. Tapi iya, gue pernah ngomong, gue pernah dengar orang ngomong bilang, cowok tuh sebenarnya punya siklus sendiri juga. Kalau cewek kayak punya PMS, cowok juga punya. Iya, itu titik ketika testosteronku terendah, kortisolku paling aneh. Pasti di titik baca itu juga tuh. burnout. Jadi itu namanya titik burnout cowok. Nah, 19-20 ini chaos. Kalau kamu membawa bad mood ini ke rumah, pasti orang rumah jadi korban. Jadi 19-20 ini biasa aku udah tahu bakal burnout. Aku kalau nggak kasih long run, kasih nge-gym. Dan aku jarang main medsos di tanggal itu. Cek aja, pasti pola tanggal 19-20, Tirta tuh nggak ngupdate thread, nggak update Twitter. Takut trigger. Takut trigger. Iya, Dan itu di titik gampang banget aku ke trigger. Nah, paling apes kalau tanggal 20, timku main, Liverpool. Dan kalah. Apes itu. Udah belajar aja dari tim MU, fans MU. Relakan. Ya, kalau Anda kan mengenai azab. Kalau basket saya Lakers saya. Gua mau nggak mau Knicks Basket gua Knicks. By default. By default, habis tinggal di situ. Oh, ya, tadinya gue Pistons soalnya, dari gue SD. Ngeri, coy. Pistons dari SD, dari tahun Wih, 91. Dari 91 gue dari Isaiah Thomas Joe Dumars. Ya, tapi dari zaman dulu. tim kasar, coy. Betul, emang tim Dari ngalahin blue Jordan collar. loh. Apa? Dari ngalahin Jordan 4-3. Betul, betul. Gila Terus Happy tahun 2003-2004, Ben Wallace dan segala macamnya. Ben Wallace tuh gila sih. Iya, abis itu sekarang udah mulai oke, tapi karena gue pindah ke Knicks, pindah ke New York, by default gue pindah Knicks. Sedih sih. Sama, jadi fans MU itu sama dengan fans Knicks. Nama gede tapi nggak ada prestasinya. Kejayaan masa lalu aja. Ya, menurutku MU kayak Lakers. Kenapa tuh? Ya, mirip. Nama gede? Tim next year. Tim next year. Next year terus. Yang contoh yang overuse ya Hali lah. Iya. Haliburton itu kan the biggest what if. Menurutku bukan the biggest what if. Itu contoh sekelas atlet aja bisa mengalami hal itu. Haliburton itu sudah mengalami cedera betis dari game 2 sampai game 4. Dipaksain. Tapi dia bilang, dokter tuh udah bilang, lu rehat di game 5. Hali bilang, kalau gue rehat ya kalah. Game 6 maksain dia. Putus kan, akhirnya game 7. Jadi dia tahu apa resikonya. Tapi tahu nggak, resikonya putus Achilles itu kan yang putus tendon Achilles. Itu absen setahun. Jadi dia merelakan 1 tahun waktu prime-nya demi final ini. Itu menurutku nggak bisa diterima kalau logikanya orang gila. Ya nggak ada sih. Iya. Jadi dia rela, oke, gue putus. One shot, tadi gambling. Iya. Moga-moga nggak putus. Tapi kalau putus, sudah kalah, pasti kalah, absen setahun. Iya. Awalnya bagus. 3 kali 3 point, beruntun masuk. Iya. Habis itu putus. Iya. Ya udah. Tuhan berkata lain, setahun absen. Tapi menurutku, Pacers tadi... Katanya satu musim ya berarti ya, itu satu musim. Menurutku Pacers akan berantakan musim ini karena Haliburton nggak ada. Dia harus dapat penggantinya. Ya itu contoh sekelas atlet aja ada limitnya. Iya, nggak usah dia, JT juga kena. Iya. Jason Tatum. Nah, makanya kan kalau kita lihat, kamu boleh hujat tapi berarti apa yang dilakuin CR7, Lionel Messi, LeBron James itu another level sama gue. Iya, betul. Itu another level itu. Iya, betul. Karena lu lihat umur 25 overuse putus. Jadi lu bayangkan apa yang dilakuin LeBron sama Curry sama CR7 sama Messi. Itu another level berarti. Iya, nggak masuk akal. Iya. Nggak masuk akal. Lu berarti masih bisa. Kebetulan saya badan mah tipis-tipis lah sama LeBron James. Yang penting jangan ini aja, jangan tiba-tiba
Turut berduka, Panji. Gue siram kopi lu. Lari di KM 20, guling. Jangan ya. Gua sih melakukan ini semua dalam rangka sehat justru. Target gua best shape of my life. Manusia. Tahu nggak idola gue siapa? Siapa? Yosi. Yosi siapa? Yosi Mokalu, Yosi Project Pop. Yosi Sudarso. Bukan. Bukan, Apa Yosi Project Pop? Yosi Project Pop. Apa Wendy Cagur yang sekarang atletis? Oh, gue nggak tahu kalau Wendy Cagur. Kalau lu ngeliat Yosi deh, nggak kayak 50 tahun, lean badannya. Ya kan olahraga. Nah, itu Cuman dia. ini, Itu target saya berani bertaruh sebelum ini mau tutup kan? Iya. Berapa menit? Wah, Iya, di 1 sejam. jam. Lu tuh orang ambisius, Bang. Ini Siapa? Kamu tuh orang ambisius, Bang. Terus? Menurutku setelah kamu besok half marathon sukses, kamu akan tambah ambisius, ikut program sana sini, ikut healthy food, dan tahun depan kamu akan FM. Iya. Kamu tuh ambisius, Bang. Nggak salah kan? Enggak, apalagi ini fase sepertiga akhir masa kehidupan. 46 sampai 65. Hidup cuma sekali. Pasti akan menghabiskan di fisik ini. Nggak akan demi sehat doang. Hah? Maksudnya nggak akademi Lu sehat? tadi kan bilang, Oh. saya olahraga demi sehat. Nggak mungkin. Iya. 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 Ya, di awal gue cerita soal naik Gunung Kawi, tiba-tiba mencapai sesuatu bikin happy. Ambisius. Dan nggak ada yang salah kok dengan ambisi yang... Yang penting terukur juga dengan effortnya, dijaga Karena antara ambisi dengan usaha. mobil bisa dibeli. Betul. Tapi fisik yang proper, itu nggak bisa dibeli dengan instan. Betul. Harus lewat usaha. Itu dia. Abang-abangan gue. Dokter Tirta, terima kasih banyak. Thank you. Adik-adikan ya sebenarnya.